Terima kasih teman-teman sudah kembali di channel saya. Kali ini saya akan mereview video tentang bumbu masakan dan manfaatnya. Ini adalah lada putih. Lada putih nilai gizinya 100 gram lada putih mengandung 11,42 gram air dalam energi 296 kakal. Ini juga mengandung 10,4 gram protein, 26,2 gram serat, 265 mg kalsium, 14,31 mg zat besi, 90 mg magnesium, 73 mg kalium, 176 gram fosfor, 5 gram natrium, 21 mg vitamin C, dan 10 mg folvat. Itu kandungannya ya, yang nilai gizi dalam lada 100 gram lada. Untuk manfaatnya, lada putih ini tidak hanya sekedar untuk bumbu masakan, namun juga bisa sebagai alternatif ya. Yang pertama, membantu mengobati radang sendi, anti-inflamasi. Lada putih sangat efektif untuk pengobatan jangka panjang individu dengan rheumatoid arthritis. Ini juga membantu dalam semua jenis nyeri sendi. 2. Membantu mengobati masalah pernafasan. Lada putih biasanya dimanfaatkan untuk penanganan medis seperti gliskorida, rakitik, dan peligosarida yang sangat membantu dalam menyembuhkan flu, asma, dan masalah pernafasan lainnya. Yang ketiga, mencegah asam lambung. Lada putih mengandung simetidin yang meningkatkan efek sekresi asam lambung untuk pencernaan makanan yang mudah. Namun lada putih 40 kali lebih efektif daripada histamin yang diproduksi secara alami di perut. Dan untuk berikutnya, yang keempat, menyembuhkan sakit kepala. Bumbu aromatik ini mengandung piperin bernama alkaloid yang sangat berguna dalam penyembuhan sakit kepala dan migrain dengan menghalangi transmisi rasa sakit ke otak. 5. Tekanan darah tinggi. Piperin dan flavonoid dalam lada putih membantu menjaga tekanan darah tetap terkendali. Mereka juga membantu meningkatkan sirkulasi darah. Terus yang keenam, mengurangi sakit gigi. Unsur utama ditemukan dalam lada putih memiliki efek anti-inflamasi yang membantu mengurangi sakit gigi dan masalah mulut lainnya. Itu berarti ada 6 ya ternyata manfaatnya. Lada putih ini, manfaat lada putih. Dan untuk berikutnya saya akan mereview lagi lanjutannya untuk bumbu yang berikutnya. Dan yang ini adalah cengkeh ya. Cengkeh adalah rempah serbaguna dengan rasa manis dan aroma harum yang khas. Cengkeh biasanya digunakan sebagai bumbu rendaman untuk panganan, menambah rasa pada minuman hangat, hingga untuk memperkuat aroma kue. Namun ternyata kandungan nutrisi dalam cengkeh juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Apa saja ya manfaat cengkeh yang bisa kita dapatkan? Mari kita lihat apa manfaatnya. 1 sendok teh cengkeh
2 gram mengandung energi sebesar 21 kalori, 1 gram karbohidrat, dan 1 gram serat. 1 sendok teh cengkeh juga mampu memenuhi 30% kebutuhan mangan, 4% vitamin K, dan 3% vitamin C dan kebutuhan harian tubuh. Cengkeh juga mengandung kalsium, magnesium, dan vitamin E meski jumlahnya sedikit. Berbagai vitamin dan mineral penting inilah yang mendukung manfaat cengkeh untuk kesehatan tubuh kita. Manfaat cengkeh untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, melindungi dari kanker. Cengkeh diperkaya oleh antioksidan E-guanol untuk melawan radikal bebas dalam tubuh yang bisa memicu perkembangan kanker. Cengkeh juga mengandung vitamin C sebagai antioksidan untuk membantu menetralisir radikal bebas. Kekuatan antioksidan dalam cengkeh bahkan dilaporkan 5 kali lebih efektif daripada vitamin E dan jenis antioksidan lainnya. Penumpukan radikal bebas dalam tubuh dapat merusak kode DNA dan menyebabkan stres oksidatif sehingga memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari radang, sendi, penyakit jantung, antrikolesterolisis, stroke, hipertensi, tukak lambung, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, kanker, sampai menyebabkan penuaan. 2. Membunuh bakteri penyebab penyakit. Cengkeh memiliki sifat antibakteri yang mampu menghentikan infeksi. Cengkeh juga ada minyaknya esensial. Cengkeh efektif membunuh bakteri E. coli yang dapat menyebabkan kram perut, diare, hingga kelelahan. Cengkeh juga membantu menjaga kesehatan mulut dengan menghentikan pertumbuhan 2 jenis bakteri menyebabkan plak gigi dan penyakit gusi. Jika tidak ingin mengunyah cengkeh, gunakanlah obat kumur yang mengandung ekstrak cengkeh untuk mendapatkan manfaat yang satu ini. Dan yang kedua, meningkatkan kesehatan hati. Tak hanya melindungi tubuh dari kanker, E-guanol dalam cengkeh dapat membantu meningkatkan kesehatan hati. Minyak cengkeh dapat meningkatkan fungsi hati dan mengurangi peradangan. Suplemen E-guanol selama dikonsumsi sering menjadi tanpa penyakit hati. Namun demikian, perlu diingatkan bahwa E-guanol dapat berbalik menjadi racun bagi hati jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Ada minyak cengkehnya. Yang ketiga, menjaga kesehatan tulang. Pengeroposan tulang dapat meningkatkan resiko mengalami osteoporosis. Cengkeh ada kandungannya senyawa aktif dalam cengkeh terbukti membantu menjaga dan meningkatkan kepadatan massa tulang. Yang keempat, sakit emah. Sakit emah paling sering disebabkan oleh penipisan lendir lambung yang dipengaruhi oleh beragam faktor seperti stres dan infeksi. Minyak esensial cengkeh dapat meningkatkan produk lendir lambung yang berfungsi sebagai penghalang efek asam lambung, sekaligus mencegah erosi pada dinding lambung akibat cairan asam lambung. Mengendalikan kadar gula. Yang kelima, penelitian menunjukkan bahwa senyawa yang ditemukan dalam cengkeh dapat membantu mengendalikan gula darah. Penelitian lain mengamati efek ekstrak cengkeh dan nigrogen, senyawa yang ditemukan di cengkeh baik pada sel otot manusia maupun pada binatang tikus. Ini sudah ada uji cobanya. Bisa meningkatkan penyerapan gula darah
ke sel, meningkatkan sekresi insulin dan meningkatkan fungsi sel-sel menghasilkan insulin. Insulin merupakan hormon yang bertanggung jawab untuk memindahkan gula dari darah ke sel. Dalam kombinasi dengan diet seimbang, manfaat cengkeh bisa membantu menjaga kadar gula darah. Itu yang kelima. Jadi itu ya tadi manfaat cengkeh ya, dan saya akan review lagi untuk bumbu-bumbu masakannya yang lain untuk sambungannya ini adalah lengkoas. Pasti sudah tidak asing lagi ya nama bumbu ini. Manfaat lengkoas selama ini hanya dikenal sebagai bumbu masakan semata, padahal lebih dari itu. Rimpang ini bisa jadi obat mujarab untuk berbagai jenis penyakit loh. Lengkoas dalam berbahasa Latin bernama Albina Langa. Ini bukan tanaman umbi-umbian biasa. Selain bisa membuat rasa sebuah masakan menjadi makin mantap, ternyata bisa juga jadi obat herbal penuh khasiat. Berbagai penelitian di dalam maupun di luar negeri telah membuktikan betapa besarnya khasiat lengkoas untuk kesehatan, mulai dari penyakit ringan seperti batuk hingga permasalahan seperti masalah berat seperti vitalitas dan kesuburan bisa diatasi. Proses pengolahannya yang mudah pun menjadi kelebihan lain dari jenis tanaman rimpang yang satu ini. Ingin tahu apa saja manfaat yang bisa didapat? Berikut ini sederetan khasiat dan manfaat lengkoas bagi kesehatan yang sangat mujarab. 1. Manfaat lengkoas untuk turunkan demam. Di antara sejumlah khasiat lengkoas untuk kesehatan, salah satunya yakin untuk turunkan demam. Cara pengobatan sangat sederhana, kamu bisa mencampurkan dengan daun nila embu untuk menambah khasiat. Lengkoas dan nila embu direbus, kemudian airnya direbus, diminum 2-3 kali per hari. Dan yang kedua, menyembuhkan batuk dan sakit tenggorokan. Punya gejala batuk tak sembuh-sembuh meski sudah minum obat apotik? Coba dengan minum ramuan lengkoas. Manfaat lengkoas juga berguna untuk menyembuhkan batuk serta sakit tenggorokan, baik pada orang dewasa ataupun pada anak-anak. Ada dua racikan lengkoas yang bisa dipilih diolah sebagai air rebusan atau diolah menjadi air endapan lengkoas. 3. Manfaat lengkoas untuk mengatasi asma. Asma adalah penyakit yang cukup sulit disembuhkan, bahkan salah satu cara yang harus melalui terapi khusus. Ketika asma kambuh, penderitanya biasa harus minum obat untuk meredakan gejala asma. Nah, dibandingkan terus-terusan mengkonsumsi obat kimia, lebih baik coba obat herbal dari bahan lengkoas ini. Manfaat lengkoas yang paling utama yaitu mengurangi kemunculan penyakit asma dengan cara melebarkan bronkoilus karena kandungan antiinflamasi di dalamnya. Manfaat lengkoas untuk mengobati diabetes itu yang keempat ya. Tanaman rimpang ini memiliki kandungan antibakteri yang sangat kuat yang mampu membasmi bakteri patogen jahat. Selain itu, lengkoas juga ampuh menghambat metabolisme karbohidrat, serat, mengontrol kadar glukosa dalam darah, dijamin ampuh atas segala diabetes juga. Ini yang kelima, menyehatkan dan meremajakan kulit. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam lengkoas juga bisa dimanfaatkan sebagai ramuan untuk menyehatkan kulit loh. Obat herbal ini juga mengandung vitamin C yang melimpah yang berguna untuk meremajakan kulit serta menangkal radikal bebas. Paling penting, manfaat lengkoas dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit kulit seperti panu, gatal-gatal hingga alergi. Yang keenam, mengatasi masalah vitalitas dan kesuburan pria. Bagi pasangan yang sudah menikah namun memiliki masalah vitalitas, coba gunakan lengkoas sebagai obatnya. Lebih dari itu, lengkoas dapat membantu meningkatkan mortalitas sperma sehingga lebih cepat melakukan pembuahan. Jangan lupa, obat herbal ini juga sangat aman digunakan dan tidak berbahaya. Yang ketujuh, menurunkan resiko kanker dan tumor, biasanya disebut cancer. Manfaat lengkoas yang terakhir adalah untuk menurunkan resiko serta mencegah pertumbuhan kanker dan tumor.
Sama seperti sebelumnya, kandungan antioksidan serta antiinflamasi dari lengkuas menjadi sumber utama penyembuhan. Kedua zat tersebut diketahui dapat memperbaiki kerusakan DNA yang diakibatkan oleh radikal bebas. Bahkan dalam kedua zat tersebut bermanfaat sekali ya ternyata ya. Jadi itu tadi manfaat lengkuas tidak hanya sekedar bumbu masakan, namun ada manfaat lain, bisa untuk herbal ya terutama ya. Untuk yang berikutnya saya akan memberikan informasi yang berikutnya adalah yang bumbu berikutnya. Dan yang ini adalah jinten putih. Jinten putih ini pasti sudah tidak asing lagi ya, didapatnya dengan mudah. Di pasar-pasar biasanya banyak sekali. Nah, apakah kamu suka makan opor atau kari? Nah, salah satu bumbu masakan yang harus ada saat membuat buah makanan ini adalah jinten putih. Jinten putih adalah rempah-rempah yang terbuat dari biji tanaman. Jangan salah, jinten putih berbeda dengan jinten hitam. Oleh karena itu, manfaatnya bagi kesehatan tubuh juga berbeda. Apa saja manfaat jinten putih bagi kesehatan tubuh Anda? Jinten putih dijual dalam bentuk biji kering atau bubuk halus. Rasanya sangat khas, terasa pedas dan panas seperti cabai tapi sedikit pahit. Dan aromanya seperti kayak tanah gitu ya. Rempah ini cukup populer karena sering digunakan pada masakan khas Asia, India, Afrika, dan Meksiko. Selain digunakan sebagai penyedap makanan, sudah sejak lama jinten putih juga digunakan sebagai obat tradisional. Banyak yang menunjukkan manfaat jinten putih bagi kesehatan, di antaranya 1. Mengatasi gangguan pencernaan. Jinten putih cukup umum digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti diare, sakit perut, dan perut kembung. Rempah ini dikonfirmasi dapat meningkatkan aktivitas enzim pencernaan dengan merangsang empedu, mencerna lemak dan nutrisi tersebut tertentu. Jinten putih bisa untuk mengatasi sakit perut, kembung, sembelit, atau diare menjadi lebih ringan setelah menggunakan jinten putih ini. Yang kedua, mengontrol kadar gula darah. Ada suplemen jinten putih dapat membantu menurunkan gula darah dan kadar HbA1c dalam darah. Kemudian, jinten putih juga memiliki potensi untuk mengobati diabetes. Penyakit diabetes dapat merusak sel-sel sehat di alam tubuh dengan AGE, yaitu senyawa yang menyebabkan peradangan. Senyawa tersebut ketika gula yang mengalir dalam darah menempel pada protein yang mengganggu fungsi normal dan protein. Nah, jinten putih dipercaya mengandung komponen yang bisa menghambat produksi AGE. Sayangnya kita tidak tahu selama ini bahwa manfaatnya ini ternyata. Dan yang ketiga, zat besi dan kaya antioksidan. Meski bentuknya kecil seperti biji, pada jinten putih memiliki banyak nutrisi. 1 sendok teh biji jinten putih juga masih utuh mengandung 8 kilokalori, 0,77 gram protein, 0,47 gram lemak, 0,92 karbohidrat, 1,4 mg zat besi. Anda dapat memenuhi 17,5% kebutuhan zat besi setiap hari dengan 1 sendok teh jinten putih. Asupan zat besi yang terpenuhi mendukung pertumbuhan dan kesehatan.
Selain itu, beberapa antioksidan pada jinten putih seperti terpen, fenol, flavonoid, apigenin, letolin, dan alkaloid dapat mengurangi kerusakan tubuh akibat radikal bebas, mencegah penuaan dini dan penyakit kanker. Yang keempat, bersifat antibakteri dan anti peradangan. Bahan aktif dalam biji jinten putih memiliki efek anti radang. Jika dikonsumsi, rasa sakit akibat peradangan akan berkurang. Kemudian komponen yang disebut megalomycin juga memiliki sifat antibiotik sehingga berpotensi mengurangi resistensi obat dari bakteri tertentu dan membunuh bakteri yang menyerang sistem imun. Yang kelima, menurunkan kolesterol dan berat badan. Hipolipidemik adalah zat yang membantu tubuh untuk mengontrol kadar lemak tinggi yang dapat merusak jantung dan meningkatkan kadar kolesterol. Jinten putih dianggap memiliki sifat hipolipidemik. Penggunaan suplemen jinten dengan yogurt sebanyak 2 kali sehari mengurangi kadar trigliserida. Selain itu, mengkonsumsi jinten putih mengurangi berat badan, ukuran pinggang dan lemak tubuh yang tidak diinginkan. Itu tadi ya manfaatnya ya teman-teman ya. Jadi ini tidak hanya sekedar bumbu masakan, namun ada banyak manfaatnya ternyata. Ini tadi manfaatnya ada 5 ya. Yang pertama tadi bisa mengatasi gangguan pencernaan, dan yang kedua mengontrol kadar gula darah, dan yang ketiga sumber zat besi dan kaya antioksidan, dan yang keempat bersifat antibakteri dan anti peradangan, dan yang kelima menurunkan kolesterol dan berat badan. Itu tadi. Untuk yang berikutnya saya akan mereview bumbu yang lainnya, dan yang ini adalah pasti tahu ya apa ini. Ini adalah temulawak. Manfaat temulawak terbukti dalam pengobatan tradisional Cina. Banyak yang menggunakan temulawak, baik temulawak asli maupun dalam bentuk krim, sebagai obat anti peradangan serta penyembuhan luka. Lantas apa saja manfaat temulawak yang telah terbukti secara ilmiah? Berikut ulasannya. Apa temulawak itu? Temulawak adalah tanaman asli Indonesia yang bentuknya mirip dengan kunyit. Tanaman yang memiliki nama latin Curcuma cantabrisa ini biasanya berbentuk seperti silinder dengan diameter 6 cm ya. Umumnya tanaman ini memiliki kulit yang berwarna kuning muda. Sebagai tanaman monokotil, tanaman ini tidak memiliki akar tungkang. Akar yang dipunyai yaitu akar rimpang. Rimpang adalah bagian batang yang terletak di bawah tanah. Rimpang juga disebut sebagai umbi akar atau umbi batang. Di antara semua rimpang bergenus Curcuma, rimpang tanaman inilah yang paling besar di antara tanaman lainnya. Rimpang temulawak terdiri dari rimpang induk dan anakan. Rimpang induk berbentuk bulat seperti telur dan berwarna kuning tua seperti bagian dalam berwarna jingga kecoklatan. Dari rimpang induk ini keluar rimpang kedua yang lebih kecil dan tumbuh ke samping, biasanya jumlah sekitar 3-7 buah. Pada awalnya Curcuma constarosia banyak tumbuh di hutan, terutama hutan jati bersama jenis tumbuh-tumbuhan lainnya. Tumbuhan ini biasanya banyak tumbuh di padang, alang-alang dan tanah-tanah kering. Namun sekarang ini temulawak banyak dibudidayakan di dataran tinggi. Kandungan senyawa kimia dalam temulawak. Rimpang temulawak mengandung
kurkuminoid, minyak atsiri, pati, protein, lemak, selulosa, dan mineral pati merupakan komponen terbesar dalam rimpang. Temulawak pati biasanya berwarna putih kekuningan karena mengandung kurkuminoid. Kurkuminoid adalah zat pemberi warna kuning pada temulawak dan kunyit. Dalam temulawak terkandung 0,37% abu, 1,52% protein, 1,35% lemak, 0,80% serat, 79,96% karbohidrat, 5 ppm kurkumin, 11,45 ppm kalium, 6,38 ppm natrium, 19,07 ppm kalsium, 12,72 ppm magnesium, 6,38 ppm zat besi, 0,82 ppm mangan, 0,02 ppm kadium atau bagian konsentrasi yang dinyatakan dalam miligram atau kilogram. Selain itu ada zat-zat aktif yang terkandung dalam rimpang temulawak, yaitu germakron, anti radang dan menghambat pembengkakan. Perbedaannya apa? Kunyit dan temulawak. Jika dilihat sekilas, kunyit dan temulawak tampak sangat mirip, bahkan manfaat kunyit dan temulawak pun cukup mirip. Oleh karena itu, tak jarang banyak orang keliru saat mengenali keduanya agar tak salah pilih. Berikut perbedaannya kunyit dan temulawak yang perlu diketahui. Kunyit memiliki daun tunggal dengan bentuk memanjang hingga 20-40 cm dengan lebar 8-12,5 cm. Daunnya memiliki bentuk seperti tulang yang menyirip dengan warna hijau pucat. Daun kunyit memiliki ujung dan pangkal yang runcing dengan tepi daun yang rata. Sementara itu temulawak memiliki daun yang lebar dihubungkan dengan pelepah dan tangkai daun yang agak panjang. Ini manfaatnya. Temulawak kurkuma Canstorizia dapat dimanfaatkan sebagai obat penyedap masakan, minuman, serta pewarna alami untuk makanan dan kosmetik. Manfaat temulawak sebagai obat sudah cukup lama dikenal dan diketahui baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut berbagai manfaat temulawak untuk kesehatan. Dan yang pertama, mengatasi masalah sistem pencernaan. Manfaat temulawak yang pertama adalah merangsang produksi cairan empedu di kantong empedu. Tentu saja hal ini membantu pencernaan serta metabolisme makanan dalam tubuh. Tidak hanya itu, menurut ahlinya, temulawak juga bermanfaat untuk mengatasi perut kembung, membantu pencernaan yang tidak lancar, dan meningkatkan nafsu makan. Untuk mengonsumsi temulawak setiap harinya mengalami proses penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan mengkonsumsi obat kimia ya. 2. Mengatasi osteoartritis. Manfaat temulawak lainnya yaitu membantu pasien yang mengalami osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif dan di mana sendi-sendi menjadi terasa sakit dan kaku. Hal ini juga dibuktikan hampir sama seperti efek obat penghilang rasa sakit yang diberikan pada
penyakit osteoartritis. 3. Mencegah serta membantu pengobatan kanker. Walaupun masih sangat sedikit penelitian yang masih tersedia terkait manfaat temulawak dengan pengobatan kanker, beberapa ahli percaya akan khasiat tanaman ini. Temulawak dapat berguna untuk membantu pengobatan kanker prostat, kanker payudara, dan kanker usus. Manfaat temulawak ini didukung dengan sebuah riset bahwa temulawak dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan kanker prostat. Bahan-bahan herbal ini mungkin bisa membantu menghentikan pertumbuhan kanker berkat zat antioksidan yang terkandung di dalam obat herbal termasuk temulawak. Obat anti radang. Temulawak mengandung senyawa anti radang yang bisa menghambat produksi prostaglandin E2 yang memicu peradangan. Oleh karena itu, kandungan anti radang di dalamnya membantu mengatasi penyakit akibat peradangan di dalam tubuh seperti radang sendi. Yang kelima, antibakteri dan anti jamur. Temulawak mengandung berbagai senyawa antibakteri dan anti jamur. Kandungan antibakteri dalam temulawak memiliki manfaat terutama cukup efektif untuk membasmi bakteri jenis Staphylococcus dan Salmonella. Sementara senyawa anti jamur cukup ampuh menghilangkan jamur dari golongan Dermaphilota. Yang keenam, obat jerawat. Dalam dunia kecantikan, temulawak juga bisa digunakan sebagai obat jerawat. Ini karena temulawak memiliki sifat astringen bermanfaat untuk mengurangi produksi minyak dari kelenjarnya. Selain itu, kandungan antiseptik di dalamnya juga bisa membantu membersihkan kulit dari bakteri penyebab jerawat. Dengan begitu, jerawat juga meradang dan berangsur membaik dan sembuh. Yang ketujuh, menjaga kesehatan liver. Ekstrak temulawak terbukti memiliki manfaat dalam melindungi hati dan hepatoksin seperti karbon tetraklorida dan acetaminophen adalah bahan kimia yang menyebabkan efek buruk pada hati. Dengan begitu, temulawak menjadi salah satu bahan alami yang bisa dijadikan pilihan untuk membantu menjaga kesehatan hati Anda. Yang kedelapan, manfaat temulawak lainnya yang sayang jika dilewatkan yaitu sebagai obat diuretik alami. Diuretik merupakan zat yang membantu membersihkan tubuh dari garam, natrium, dan air sehingga tak terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh. Zat ini merangsang ginjal untuk melepaskan lebih banyak natrium ke dalam urin. Manfaat diuretik dalam temulawak ini juga akan mengambil kelebihan cairan dari pembuluh darah. Proses ini membantu mengurangi tekanan pada dinding pembuluh Anda. Biasanya diuretik sangat dibutuhkan untuk membantu mencegah pengobatan dan memperbaiki masalah seperti gagal jantung, gagal hati, pembengkakan jaringan edema, masalah pada ginjal. Itu yang ke-8 ya. Yang ke-9, minyak kurkuma ternyata juga memiliki manfaat sebagai antispasmodik. Antispasmodik merupakan golongan obat yang memiliki sifat sebagai relaksan otot polos. Artinya obat ini bisa
memaksakan otot halus dan khusus dan mencegahnya dari kejang. Obat antihipostemik biasanya bermanfaat untuk mengatasi kondisi irritable syndrome. Usus besar mengalami gangguan akibat kontraksi otot yang tidak normal. Akibat orang dengan IBS akan mengalami berbagai gejala seperti sakit perut, kembung, diare, kram perut, sembelit. Dengan kandungan antihipostemiknya, temulawak bisa menjadi salah satu obat alami yang bisa membantu meringankan gejala IBS. Biasanya sebagai obat antispasmodik, konsumsi 30 hingga 60 menit sebelum makan. Itu tadi ya, temulawak ada 9 manfaat. 9 manfaat temulawak. Terus ini ada jamu. Biasanya jamu itu ini adalah temulawak. Temulawak itu harus ada berdampingan dengan biasanya itu sama kunyit ya. Ini ada resep untuk temulawaknya. Untuk mendapatkan manfaat temulawak herbal yang satu ini biasanya diolah sebagai jamu atau minuman. Sekarang mungkin sudah tersedia beberapa temulawak kemasan yang praktis. Namun jika Anda mau mencoba membuatnya sendiri, tak perlu bingung. Berikut berbagai resep jamu temulawak yang bisa Anda coba di rumah. Resepnya saya kasih tahu ya, infonya ya. Bahan-bahannya adalah 50 gram temulawak, 20 gram asam kawak tanpa biji, 2 gram kencur, 10 gram jinten, 100 ml air matang, 10 gram gula aren, 2 lembar daun pandan, 1 liter air. Dan cara membuatnya: 1. Diiris temulawak dan kencur sangrai dalam wajan, disangrai dulu. Dan yang kedua, campur temulawak, asam kawak, kencur, jinten, dan 100 ml air matang menggunakan blender, sisihkan. 3. Didihkan air dengan gula dan daun pandan hingga gula larut. 4. Campurkan temulawak dengan rebusan air gula, aduk rata kemudian saring. 5. Sajikan dalam keadaan hangat atau dingin sesuai selera. Terus ada lagi ya resep yang kedua. Bahan-bahannya 30 gram temulawak, 2 jari asam jawa, 7 siung bawang putih, 30 gram sambiloto, 500 ml air. Dan cara membuatnya: 1. Cuci semua bahan hingga bersih ya. 2. Haluskan temulawak dan bawang putih dengan cara diparut atau menggunakan blender. 3. Masukkan bahan yang dihaluskan ke dalam panci berisi air. 4. Didihkan kemudian saring. 5. Sajikan selagi hangat. Ini ada resep yang ketiga. Bahan-bahannya: 2 jari rimpang temulawak segar, 1 sendok makan madu. Cara membuatnya: 1. Kupas kulit rimpang temulawak, cuci. Yang pertama, kupas kulit rimpang temulawak. Yang kedua, cuci hingga bersih dengan air matang. 3. Perut rimpang temulawak dan sisihkan hasil parutan ke dalam gelas. 4. Tambahkan setengah gelas air panas. 5. Saring ampasnya. 6. Tambahkan madu dan aduk rata. 7. Sajikan selagi hangat. Ini juga ada dosisnya. Dosis temulawak yang tepat biasanya bergantung pada beberapa faktor, mulai dari usia orang yang hendak mengkonsumsi, kesehatan, dan kondisi lain. Untuk itu, dosis temulawak pada tiap orang tidak bisa disamaratakan. Selain itu, seharusnya tidak ada takaran pasti untuk mengkonsumsi herbal. Dalam hal ini tentu saja temulawak. Ingat, tidak semua produk alami aman. Untuk itu Anda wajib berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter sebelum mengkonsumsinya. Anda menggunakan ekstrak temulawak yang sudah dalam bentuk suplemen, pastikan untuk membaca petunjuk penggunaannya terlebih dahulu.
Itu tadi ya informasinya tentang temulawak, ada 9 manfaat, dan tadi saya sudah kasih tahu jika ingin membuat jamu atau apa resepnya sudah saya kasih tahu tadi ya, sudah dijelaskan ya apa saja tadi, tolong dicatat aja mungkin. Dan yang berikutnya adalah ini lada hitam. Lada hitam termasuk jenis rempah yang sering digunakan sebagai penyedap rasa masakan. Sensasinya yang sedikit pedas dan hangat pas ditaburkan pada makanan berkuah, tak hanya membuat makanan jadi lebih lezat, lada hitam juga punya berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh. Selain kaya vitamin dan mineral, lada hitam bahkan bisa merangsang indera perasa kita, juga membawa efek positif ke banyak sistem dalam tubuh. Selain itu, lada hitam juga dapat meningkatkan metabolisme dan kesehatan fisik serta psikologis. Berikut manfaat kesehatan dari lada hitam yang jarang orang ketahui. Satu, digunakan dalam pengobatan Ayurveda. Ayurveda merupakan metode pengobatan tertua di India yang pertama kali dipraktekkan di India. Konsep dasar pengobatan Ayurveda adalah mengajak manusia untuk hidup sehat melalui praktek menerapkan pola makan dan gaya hidup sehat, serta melakukan terapi alami seperti menggunakan obat-obatan herbal. Lada hitam termasuk dalam pengobatan Ayurveda karena manfaatnya bagi kesehatan dikombinasikan dengan zat-zat seperti minyak jarak atau minyak jarak untuk bisa membantu pernapasan dan sebagai terapi batuk. Dua, baik untuk pencernaan. Lada hitam mentah mengandung asam hidroklorat yang membantu pencernaan di lambung. Asam hidroklorida itu sendiri dapat membantu membersihkan usus dan mengurangi resiko gangguan pencernaan lainnya. Yang ketiga, kaya nutrisi. Lada hitam sebenarnya mengandung lebih banyak nutrisi, bahkan mengandung sejumlah besar vitamin A, dan kaya akan vitamin C dan K. Nutrisi lain yang ada dalam lada hitam termasuk tiamin, vitamin B2, vitamin B9, kalsium, dan tembaga. Yang keempat, mencegah sembelit. Jika dalam 1 minggu Anda hanya buang air besar sebanyak 3 kali, mungkin Anda sedang mengalami sembelit. Menambahkan lada hitam ke makanan setiap hari akan membantu mengatasi masalah ini. Setelah dikonsumsi secara teratur, lada hitam juga dapat mencegah kanker usus, sembelit, mual, dan gangguan terkait bakteri tertentu lainnya. Dan yang kelima, membantu penurunan berat badan. Lada hitam membantu Anda menurunkan berat badan dan dapat ditambahkan ke dalam teh hijau 2 hingga 3 kali sehari. Serat dan fitonutrien yang berkontribusi pada pengurangan kelebihan lemak tubuh. Bumbu yang luar biasa ini juga meningkatkan metabolisme.
mencegah kanker. Ketika dikombinasikan dengan kunyit, rempah-rempah tersebut dipercaya dengan mencegah kanker lada hitam. Juga dapat dikombinasikan dengan susu yang mengandung kunyit dan lada hitam biasanya diberikan kepada orang-orang yang sangat kedinginan. Lada hitam juga terdiri dari antioksidan, vitamin A, dan karotenoid yang semuanya membantu mencegah kanker dan penyakit mematikan lainnya. Yang ketujuh, merawat kulit. Lada hitam juga dikatakan dapat mencegah pigmentasi kulit. Kondisi ini disebut bercak putih karena membuat kulit Anda tampak putih. Ada banyak obat lain yang tersedia di pasaran yang membantu mengembalikan warna kulit. Tetapi lada hitam membantu mempertahankan warna kulit Anda dan mencegah pigmentasi kulit selanjutnya. Tadi ya, ada manfaatnya. Ternyata lada hitam ini tidak hanya sekedar bumbu masakan yang selalu tersedia di dapur, mungkin di dapur teman-teman ada. Ini ternyata ada 7 manfaatnya selain bumbu masakan. Ternyata banyak sekali yang manfaatnya ya teman-teman ya. Rempah-rempah yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi dan mungkin sudah tidak langka lagi, sekarang banyak, dan ini juga dibudidayakan. Oke, ini teman-teman tadi sudah saya infoin ya, dari pertama sampai ini, bahwa lada hitam ternyata banyak sekali manfaat yang luar biasa. Dan yang berikutnya adalah ini namanya jinten hitam ya. Jinten hitam. Ini adalah jinten hitam. Jinten hitam dikenal juga dengan nama Habbatussauda. Tanaman ini banyak tumbuh di Eropa Timur, Asia Barat, dan Timur Tengah. Selain digunakan sebagai bumbu masakan India dan Timur Tengah, manfaat jinten hitam juga populer sebagai bahan pengobatan tradisional yang sudah dipraktikkan selama ribuan tahun. Dalam bentuk minyak, jinten hitam mengandung thymokoine, jenis antioksidan dan senyawa anti radang. Ini diduga memiliki khasiat menghambat tumor. Biasanya minyak jinten hitam minyak jinten hitam dikonsumsi dalam bentuk kapsul atau bisa juga dioleskan langsung ke kulit. Terkadang minyak ini juga ditambahkan ke dalam produk perawatan kulit
sederet manfaat jinten hitam berdasarkan riset ilmiah. Konon sudah digunakan sebagai obat tradisional selama 2000 tahun di Timur Tengah. Minyak jinten hitam dipercaya berkhasiat mengobati asma, diabetes, hipertensi, dan kondisi medis lainnya. Beberapa klaim memang didukung bukti ilmiah, namun sebagian lagi masih perlu pembuktian lebih lanjut. Berikut adalah sejumlah manfaat jinten hitam bagi kesehatan dan kecantikan Anda. Yang pertama, menurunkan berat badan. Beberapa penelitian menemukan bahwa suplemen Habatusuda bisa membantu dalam menurunkan indeks massa tubuh. Para partisipan dalam riset bahkan tidak merasakan adanya efek samping dari penggunaan suplemen ini. Telah hasil minyak jinten hitam berpotensi digunakan untuk mengatasi masalah obesitas luar biasa. Yang kedua, menjaga kecantikan kulit. Orang yang menderita eksim biasanya mengambil manfaat jinten hitam sebagai obat. Manfaat pengobatan dengan jinten hitam dan obat resep hasilnya menunjukkan bahwa minyak jinten hitam mampu meredakan gejala eksim di tangan. Bagi yang mengalami masalah jerawat, efek antimikroba dan anti radang dari minyak Habatusuda bisa menjadi solusi berdasarkan 58% partisipan yang menggunakan minyak ini sebagai obat jerawat menyatakan bahwa respon terhadap pengobatan termasuk baik. Khasiat jinten hitam dalam bentuk minyak juga diyakini mampu melembabkan rambut dan melembutkan kulit. Walau begitu masih jarang orang yang mengerti manfaatnya jinten hitam ini. Yang ketiga, mengatasi infertilitas pria. Pada sebuah pencobaan klinis terhadap pria-pria yang memiliki sperma abnormal ditemukan bahwa penggunaan minyak jinten hitam mampu memperbaiki gerakan sperma, meningkatkan jumlahnya, serta meningkatkan volume air mani. Empat, mengobati reumatoid. Manfaat jinten hitam dalam bentuk minyak diduga dapat membantu pengobatan penyakit reumatoid dalam penderita reumatoid tingkat ringan dan sedang diberi kapsul minyak jinten hitam atau placebo setiap hari. Minyak jinten mampu mengurangi gejala artritis berupa peradangan dan pembengkakan saluran nafas. Yang kelima, meredakan gejala di saluran nafas. Minyak jinten hitam berbentuk minyak tampak menjanjikan di bidang pengobatan alergi. Berdasarkan minyak Habatusuda ini bisa mengurangi gejala alergi berupa penyumbatan di hidung gatal, hidung berair dan bersin-bersin. Setelah minyak jinten hitam berpotensi mengobati sinusitis berkat senyawa antiinflamasi, antioksidan, antihistamin, antimikroba, dan efek analgesik yang dikandungnya. Yang keenam,
Mengendalikan kondisi diabetes. Minyak jinten hitam yang berpotensi memiliki manfaat untuk mengontrol diabetes. Habatusuda diduga bisa memperbaiki kadar gula darah serta kadar kolesterol darah pada penderita diabetes. Meski demikian, percobaan klinis lebih lanjut dan luas masih dibutuhkan untuk memastikan manfaat jinten hitam tersebut. Yang ketujuh, mengendalikan gejala asma. Hasil sebuah penelitian menyatakan bahwa mengidap asma yang mengkonsumsi suplemen Habatusuda mengalami perbaikan kondisi yang cukup signifikan. Harap diingat bahwa sebagian dari manfaat jinten hitam tersebut masih perlu penelitian alami yang lebih luas agar hasilnya benar-benar akurat. Oleh sebab itu, jangan menggunakan suplemen Habatusuda secara sembarangan. Ini juga ada ininya ya, maksudnya ada efek sampingnya. Manfaat jinten hitam untuk citra rasa makanan atau masakan memang sudah terbukti, namun dibutuhkan percobaan klinis skala besar dan luas untuk menentukan apakah Habatusuda bisa digunakan sebagai obat bagi penyakit dan kondisi medis tertentu. Apabila Anda ingin mencoba menggunakan jinten hitam sebagai pengobatan, Anda dianjurkan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dengan ini, dokter akan menentukan apakah Anda cocok atau tidak untuk menggunakan, sehingga manfaat jinten hitam bisa Anda dapatkan dengan optimal dan tidak merugikan kesehatan. Itu tadi ya teman-teman ya, ini adalah jinten hitamnya. Tadi sudah saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan dari 1 sampai ada berapa manfaat tadi tuh. Dari 1 sampai ke 7. Jadi yang pertama, untuk sebagai alternatifnya adalah untuk mengurangi berat badan. Yang pertama untuk berat badan ya, dan yang kedua menjaga kecantikan kulit, dan yang ketiga mengatasi infertilitas pria, dan yang keempat mengobati reumatik artritis, yang kelima meredakan gejala alergi di saluran nafas, dan yang keenam mengendalikan kondisi diabetes, dan yang ketujuh mengendalikan gejala asma. Untuk itu, ini tidak hanya sekedar untuk bumbu masakan, tapi ini juga bisa untuk sebagai obat tradisional, dan sudah digunakan 2000 tahun yang silam di Timur Tengah, karena dapat dipercaya berkhasiat mengobati asma, diabetes, hipertensi. Tadi berikut adalah sejumlah manfaat jinten hitamnya bagi kesehatan dan kecantikan, dan dapat membantu menurunkan
berat badan, dan kecantikan kulit. Orang yang menderita eksim bisa mengambil manfaat jintan hitam sebagai obatnya. Terus mengatasi interlistias pria. Pria yang memiliki sperma abnormal ditemukan bahwa menggunakan minyak jintan hitam mampu memperbaiki gerakan sperma. Minyak jintan dalam bentuk minyak diduga dapat membantu pengobatan penyakit reumatik artritis. Manfaat jintan hitam terbentuk minyak tampak biasa disebut bahasa lain habatus sauda. Minyak jintan hitam juga berpotensi memiliki manfaat untuk mengontrol diabetes. Habatus sauda diduga bisa memperbaiki kadar gula darah serta kadar kolesterol darah pada penderita diabetes. Habatus sauda ada berbentuk suplemen juga ada. Jadi sudah saya jelaskan ya, sudah saya kabarkan berbagai bumbu masakan dan manfaatnya. Itulah tadi semuanya, dan jika informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditaruh aja di kolom komentarnya jika bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman. Siapa saja yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih ya teman-teman atas yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Saya mereview berbagai bumbu masakan dan manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa video berikutnya.